Selamat sore Permisa, saya Nanda Kuncoro, Prodi S1 Jurnalistik. Nah, di sini saya akan mewawancarai dua narasumber terkait penggunaan AI di kalangan mahasiswa. Ikuti dan simak video saya. Oke, di sini saya sekarang bersama narasumber saya yang akan saya wawancarai tentang AI. Boleh perkenalkan, Mbak? Halo, perkenalkan, nama aku Tiara Salsabila Karlina. Mbak dari prodi mana, Mbak? Oh, dari Prodi Jurnalistik. Oke, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan tentang seputar AI, Mbak. Perlukah mahasiswa menguasai AI di era digital ini? Menurut aku sendiri perlu, karena zaman sekarang tuh kita tidak menutup mata dengan majunya teknologi. Kita juga harus belajar untuk menerima teknologi gitu. Jangan sampai kita jadi orang tertinggal. Apalagi dengan zaman teknologi yang sekarang kan. Menurut aku perlu banget mahasiswa, karena aku sendiri juga memakai AI. Terus juga kalau kita nyari jawaban sendiri, kita tuh pasti perlu namanya paraphrase. Nah, paraphrase itu sendiri itu juga menggunakan, itu juga namanya AI gitu, bukan web sendiri tapi AI gitu. Jadi AI itu nggak sekedar GPT, Gemini atau segala macam, tapi paraphrase lah, foto-foto yang harus dikompres segala macam itu termasuk AI. Jadi menurut aku mahasiswa tuh emang harus pintar-pintar menggunakan AI. Tapi walaupun udah pintar menggunakan AI, tapi tidak semuanya memang harus AI. Juga harus membatasi diri lah antara AI dan juga pikiran kita sendiri. Terus pertanyaan kedua, apakah AI membantu mahasiswa belajar lebih efektif, Mbak? Membantu banget sih. Membantu banget sih menurut aku, karena kadang tuh kita tuh pasti bingung sendiri kan sama apa sih yang dikasih tugas dosen gitu. Kita perlu rangka nih, kita perlu garis besar lah apa sih tugas yang mau dikasih dosen, sedangkan kita sendiri bingung. Nah, biasanya mahasiswa tuh kebanyakan pasti akan menggunakan AI terlebih dahulu. Tapi walaupun seperti itu, menurut aku tergantung orangnya lagi sih. Ada juga yang sepenuhnya menggunakan AI, sepenuhnya kayak cuman AI itu sekadar asisten membantu kita gitu. Tapi lebih baik sebenarnya AI itu bukan sekedar untuk kita membuat suatu hal, tapi sebagai asisten aja. Kalau kita butuh apa-apa baru kita ke AI gitu. Terus pertanyaan ketiga, apakah penggunaan AI dapat meningkatkan kualitas tugas mahasiswa menurut Mbak sendiri? Menurut aku sendiri iya sih, karena sekarang kan tugas dosen agak ngotak kadang. Ya. Jadi aku sendiri pribadi pun kadang kalau emang keteteran banget, aku pasti menggunakan AI juga. Tapi nggak langsung di copy paste gitu loh, cuman ngeliat garis besar, oh kayak gini tugasnya, berarti nanti aku bikinnya kayak gini ya gitu. Cuman sekedar asisten aja lah. Terus pertanyaan yang terakhir, perlukah mahasiswa mempelajari AI agar mampu bersaing di kerja nanti, Mbak, atau di masa depan? Membantu. Ya. Perlukah mahasiswa mempelajari AI agar mampu bersaing di dunia kerja nanti atau di masa depan? Itu. Sebenarnya perlu sih pelajari, cuman nggak sepenuhnya harus dipelajari sebenarnya, karena banyak beberapa jurusan atau pekerjaan yang mau kita ambil tuh sebenarnya nggak mengarah ke situ juga sebenarnya. Tapi itu tuh lebih membantu mahasiswa sih menurut aku, lebih membantu untuk para pelajar kayak kita, para mahasiswa ataupun para siswa-siswa SMA, SMP dan sebagainya sih. Kalau untuk dunia pekerjaan kayaknya menurut aku kurang ya, karena kita kan biasanya nggak di situ juga. Terus juga banyak pekerjaan yang menurut aku memang nggak menggunakan AI semuanya gitu. Cuman beberapa perusahaannya ataupun beberapa jurusan yang menggunakan AI. Kalau sebagai asisten aja nggak apa-apa sih. Berarti dari kesimpulan wawancara tadi, Mbak itu sangat pro ya dengan penggunaan AI? Iya, aku sangat pro menggunakan AI, karena aku sendiri juga menggunakan AI sebagai asisten aku. Oke, terima kasih. Itu tadi wawancara narasumber pertama saya, dan next saya akan mewawancarai narasumber yang kedua. Bye-bye. Di sini kita berada di narasumber yang kedua. Boleh kenalan dulu, Bang, dengan siapa dan prodi apa? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafsika. Saya dari Prodi S1 Jurnalistik angkatan 2020. Nah, di sini saya akan mewawancarai tentang penggunaan AI. Dari yang sudah kita tahu bahwa penggunaan AI itu mempermudah segala bentuk aktivitas mahasiswa, Bang. Nah, apakah AI membuat mahasiswa kurang terbiasa untuk berpikir kritis? Baik.
ini tergantung bagaimana diri kita sendiri untuk memakainya, tergantung sistem diri kita sendiri. Terciptanya AI itu kan untuk mempermudah kita menjalani kehidupan, baik di pendidikan contohnya. Nah, karena perkembangan zaman sekarang, yang saya lihat banyak mahasiswa yang kurangnya berpikir kritis karena adanya AI ini, karena adanya sistem yang simpel. Jadi mahasiswa ini adanya AI, jadi kurangnya berpikir kritis karena untuk mendapatkan yang simpel itu tadi. Terus menurut abang sendiri, apakah penggunaan AI membuat mahasiswa kurang aktif dalam berpikir kritis, Bang? Oke, menurut saya sendiri, mahasiswa sekarang gimana ya? Kalau lihat dari tahun ke tahun, dengan adanya AI, sangat jarang sekali mahasiswa yang saya temui itu untuk berpikir kritis. Karena saya juga di organisasi yang juga di lingkungan maupun di komunitas. Banyaknya mahasiswa ini mengambil langkah yang simpel tanpa adanya berpikir bagaimana cara memproses, cara menjalankan suatu baik itu tugas ataupun pekerjaan yang prosesnya harus dipikirkan terlebih dahulu, dipikir secara kritis terlebih dahulu. Mungkin adanya AI ini mahasiswa sekarang minim lah berpikir. Apakah tugas yang dibantu AI mencerminkan kemampuan mahasiswa asli tersebut, Bang? Oke. Adanya AI di zaman sekarang itu kan membantu kita untuk membuat tugas, contoh lah, banyak mahasiswa yang sekarang yang skripsi banyak menggunakan AI. Kalau saya lihat, mereka mendeskripsikan skripsi mereka itu dengan simpel, bukan dengan pikiran hasil dari kerja keras mereka sendiri, hasil dari pikiran kritis mereka sendiri. Itulah adanya AI itu tergantung kita sendiri, bagaimana cara kita menggunakannya, bagaimana cara sistem kita menggunakannya, dan cara dan bagaimana balik-balik lagi ke diri kita sendiri. Apakah AI ini bagus untuk kita ke depannya, untuk di masa depan kita seperti pekerjaan ataupun yang lain. Berarti kesimpulan dari pertanyaan tadi itu, apakah penggunaan AI dalam perkuliahan itu sangat perlu dibatasi atau tidak, Bang? Baik, kalau untuk dibatasi sebenarnya kurang etis. AI itu memudahkan kita untuk menjalankan sesuatu hal. Tergantung bagaimana cara orang untuk menggunakan AI itu tersebut. Kalau orang mengerti cara bagaimana menggunakan AI, pasti dia paham. AI itu juga kan mempermudah kita dalam untuk membuat apa. Mungkin kalau untuk dibatasi ya kurang etis lah. Itu balik-balik dari diri saya sendiri, tergantung orangnya sendiri yang untuk menggunakan AI. Baik atau buruknya itu tergantung diri sendiri. Berarti kesimpulan dari jawaban abang ini sangat kontra ya terhadap AI itu. Kalau untuk kontra, ya saya sedikit kontra. Karena di zaman sekarang banyak orang menggunakan AI dalam hal-hal kasus kejahatan. Misalkan dalam baik video ataupun foto, bahkan berita. Saat saya mencari berita pun orang menggunakan AI. Jadi keasliannya atau tidak itu bisa ditipui dengan kejahatan. Terima kasih ya, Bang, sebelumnya telah bisa saya wawancarai. Baik, sama-sama. Itu saja wawancara saya dari narasumber itu terhadap penggunaan AI dari pro dan kontra, dan terima kasih. Baik, itu saja wawancara saya terhadap penggunaan AI di kalangan mahasiswa. Saya melaporkan langsung dari FISIP Unip. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Dadah.